Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul inventory yang ada di dalam aplikasi Modufusion. Dan saya anggap sampai video ini dibuat, teman-teman sebelumnya sudah melihat video saya dari awal tentang aplikasi Modufusion. Saya harap juga teman-teman itu bisa menyimak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini agar bisa berkembang. Pertama, silakan teman-teman buka aplikasi Modufusion, lalu lakukan proses login. Setelah itu, silakan teman-teman buka modul inventory. Dan saat ini kita sudah melihat tampilan utama dari modul inventory. Sebelum menggunakan fitur lainnya, perhatikan pada bagian bawah ini. Ini adalah data limit yang digunakan untuk membatasi banyaknya data yang akan ditampilkan ke dalam list. Ini berguna untuk menangani jumlah data yang besar agar aplikasi dapat selalu responsif ketika digunakan. Dan pastikan jika teman-teman melihat bagian yang seperti ini di dalam modul lainnya, silakan teman-teman atur terlebih dahulu limit data yang akan ditampilkan dengan menekan tombol plus. Dan di sini saya mengaturnya menjadi 100. Di mana artinya data yang akan ditampilkan ke dalam list nantinya akan berjumlah 100 data. Jika sudah diatur, modul harus di restart untuk menyimpan pengaturan limitnya. Di sini saya akan keluar dari modul inventory lalu masuk kembali. Untuk menampilkan list produk, silakan tekan show data. Di sebelahnya terdapat tombol Show Calculation yang berisi beberapa parameter informasi tentang produk yang ada di dalam inventory. Dengan menu ini, teman-teman bisa melihat berapa banyaknya produk yang aktif, berapa banyaknya produk yang tidak aktif, berapa banyaknya produk yang memiliki stok 0, berapa banyaknya produk yang memiliki stok minus. Nah, stok minus di sini berarti stok plus, di mana ini terjadi ketika stok produk tertentu yang ada di dalam inventory stoknya itu sudah habis atau nol, namun masih ada transaksi penjualan. Dan yang terakhir adalah teman-teman bisa melihat apakah ada produk yang memiliki selisih harga antara harga beli dan juga harga jual. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada 18 produk yang memiliki masalah selisih harga. Dan ketika teman-teman mengkliknya, maka akan ditampilkan list produk yang memiliki selisih harga antara harga beli dan harga jual. Teman-teman bisa membandingkannya antara purchase price dan juga sales price. Dan itu juga berlaku untuk parameter lainnya seperti minus quantity, zero quantity, dan not active. Untuk bagian aktif itu tidak bisa diklik karena statusnya sama dengan ketika teman-teman itu menekan tombol show data. Dan untuk produk yang tidak aktif itu artinya produk tersebut tidak akan bisa dilakukan proses transaksi. Untuk mengembalikan list produk awal ketika kita memeriksa setiap parameter, silakan tinggal klik show data. Untuk menyembunyikan bagian parameter ini, teman-teman bisa menekan kembali tombol show calculation. Maka bagian parameter tersebut akan dikeluarkan. Di dalam menu ini, teman-teman bisa menambahkan data seperti unit, kategori, dan juga subkategori. Langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah menampilkan list datanya terlebih dahulu dengan menekan tombol show data. Untuk menambahkan unit baru, silakan masukkan nama unit di dalam input data. Setelah itu tekan save. Jika ingin mengedit unit yang baru saja ditambahkan, tekan double klik pada mouse. Maka nama unit akan ditampilkan di bagian input data. Lalu silakan teman-teman ganti saja namanya. Lalu simpan dengan menekan tombol save edit. Jika pada saat kita akan melakukan proses edit data tetapi tidak jadi, maka tinggal tekan tombol back. Lakukan cara yang sama untuk menyimpan dan mengedit data pada kategori dan juga subkategori. Dan terakhir, tekan tombol delete untuk menghapus data. Untuk menambahkan data produk ke dalam inventory, tekan tombol add data. Untuk menambahkan data produk ke dalam inventory, tekan tombol add data. Kemudian isi data produk yang ingin ditambahkan. Untuk bagian unit, kategori, dan juga subkategori, ini akan menampilkan data yang sebelumnya kita buat di menu grup kategori.
Pada bagian produk status, pastikan ini dalam posisi tercentang atau aktif, karena jika tidak, maka produk tersebut akan dianggap non-aktif dan tidak bisa dilakukan proses transaksi di kasir. Bagian purchase price diisi dengan nominal harga beli produk, dan sales price diisi dengan harga jual produk. Jika purchase price dan sales price diisi, maka bagian markup akan menampilkan nilai persentase yang didapatkan. Yang perlu diperhatikan adalah nilai sales price tidak boleh lebih kecil dari nilai purchase price, dan jika itu terjadi, maka di bagian markup akan menampilkan peringatan seperti ini. Pada bagian tab general ini, semua kolom isian wajib diisi, dari mulai code sampai sales price, kecuali pada bagian tab opsional. Ini boleh diisi atau dibiarkan kosong. Ini digunakan untuk memberikan penamaan alias dari kode, barcode, dan juga nama asli. Misalnya, jika teman-teman menambahkan produk dengan nama susu anak balita 500 gram, maka pada bagian order name, teman-teman bisa memasukkan namanya menjadi susu balita. Begitupun juga dengan order code dan juga order barcode. Ini berguna pada saat nantinya akan melakukan proses pencarian data ketika data produk yang kita miliki itu banyak. Jika semuanya sudah terisi, untuk menyimpannya tekan Save. Untuk melakukan proses edit produk, silakan tekan tombol Edit. Untuk melakukan proses edit produk, silakan tekan tombol Edit. Tampilannya sama dengan ketika kita akan menambahkan produk. Dan untuk memulai proses edit produk, silakan masukkan kode atau barcode produk yang akan diedit. Di sini saya akan memasukkan kode produk yang akan kita edit. Lalu tekan Enter, maka detail lengkap produk akan ditampilkan dan kita siap untuk melakukan proses edit. Saya juga akan menggunakan barcode untuk menampilkan detail produk yang akan diedit. Jadi, kalian hanya perlu memasukkan barcode produk yang akan diedit dengan mengetiknya secara manual atau men-scan barcode pada produk tersebut. Lalu tekan Enter, maka detail produk akan ditampilkan dan proses edit siap dilakukan. Jika tidak ingin menggunakan langkah memasukkan kode atau barcode produk, kita bisa menggunakan cara lain sebagai pilihan. Klik kanan pada produk yang akan diedit, lalu pilih Edit. Cara ini lebih praktis dan efisien, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa mode Fusion memiliki 3 opsi proses edit yang bisa digunakan dan menjadikannya lebih fleksibel. Selanjutnya, tekan Save untuk menyimpan perubahan datanya. Silakan tekan tombol setting untuk membuka menu table setting. Di dalamnya terdapat beberapa parameter pengaturan yang berkaitan dengan table untuk menampilkan data. Di bagian search by digunakan untuk mengatur pencarian berdasarkan data yang nantinya akan kita cari, baik itu berdasarkan code, barcode, product name, sampai dengan order name. Untuk bagian table control dan juga show column akan saya langsung jelaskan masing-masing dari fungsinya. Saya akan awali dengan fungsi dari Highlight Search Text. Ini digunakan untuk memberikan warna pada produk yang akan kita cari. Di sini saya akan coba mengaktifkannya, kemudian akan saya lakukan proses pengujian. Perhatikan, pada saat saya memasukkan kata A di kotak pencarian, maka semua kata yang ada di dalam list akan diwarnai. Lalu ketika saya memasukkan kata ABC, maka setiap kata yang berkaitan dengan ABC akan diwarnai dan secara default warna hijau akan dijadikan referensi awal untuk kata yang sedang dicari. Oleh karena kita tidak menentukan data spesifik pada saat melakukan pencarian di table setting, maka pencarian ini berlaku untuk semua data yang ada di dalam table list. Misalnya, ketika kita memasukkan kata piece, maka highlight text akan mengarah ke kolom unit. Sekarang, mari kita atur spesifik pencariannya di table setting. Klik kembali tombol setting, kemudian pada bagian search by, saya akan mengaktifkan code, yang artinya pencarian hanya fokus pada data yang ada di dalam code. Nah, seperti yang kalian lihat, highlight text hanya akan menyoroti data yang dicari dan fokus di kolom code. Fungsi highlight text juga berlaku untuk melakukan pencarian spesifik berdasarkan pengaturan yang kita atur di bagian search by.
Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang pencarian data, terutama pada bagian search by yang mencangkup code, barcode, product name, order code, order barcode, dan juga order name. Keenam pengaturan itu hanya akan berlaku pada pencarian data saat ini sesuai dengan limit data yang kita tampilkan di dalam table list. Perhatikan, di sini saya menetapkan limit data yang ditampilkan adalah 100. Maka fungsi pencarian data hanya mencangkup sesuai limit tersebut. Jadi, ketika misalnya kita memiliki data sebanyak 1000 data dan limit yang kita tetapkan untuk ditampilkan adalah 100 data saja, maka jika data yang akan kita cari tidak ada di dalam table list dengan limit 100 ini, maka data tersebut tidak akan ditemukan meski kita sudah mengatur spesifik pencarian seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Agar proses pencarian data tidak memperdulikan limit yang ditetapkan, maka kita harus mengaktifkan keyword di bagian search by dan apply search filter di bagian table controls. Dengan mengaktifkan keywords dan apply search filter, kini proses pencarian akan fokus pada name produk atau nama produk, dan kita cukup mengetikkan apapun tulisan yang berkaitan dengan nama produk yang akan kita cari. Dan di sini akan saya coba mencontohkannya. Perhatikan, ketika saya memasukkan kata yang berhubungan dengan nama produk yang akan kita cari, dalam hal ini adalah kecap, maka table list akan menampilkan semua data yang ada kaitannya dengan produk bernama kecap. Jika dirasa penggunaan pencarian seperti yang sudah saya jelaskan ini tidak disukai, maka kita cukup mengatur limit data yang akan kita tampilkan sesuai dengan banyaknya data yang kita miliki dengan menekan tombol plus. Jadi, ketika misalnya kita memiliki data produk sebanyak 1000, maka atur limit data ini menjadi 1000 atau di atas 1000. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi menggunakan proses pencarian dengan mengaktifkan fungsi keyword dan juga apply search filter. Jadi, kita cukup mengaktifkan saja highlight search text. Baik, agar video penjelasan tentang inventory ini tidak terlalu panjang, maka saya akhiri saja video penjelasannya sampai di sini di bagian part 1. Dan di video berikutnya, yaitu part 2, saya akan menjelaskan tentang fungsi lain yang belum sempat dijelaskan di dalam video ini. Sekaligus nanti saya akan menjelaskan alasan mengapa diadakan fungsi limit data dan pengaruhnya terhadap aplikasi dalam menangani data yang besar. Baik, saya akhiri saja video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video saya berikutnya tentang aplikasi Modufusion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.